Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak, di masa pandemi ini kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ada berapa coba? Pinter, ada 3. Yang pertama, selalu jaga kebersihan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Oke, itu anak-anak yang harus kalian lakukan. Jaga jarak bagaimana caranya? Ya kalian tidak boleh keluar rumah kecuali penting banget. Kalau tidak penting gak usah anak-anak, karena di luar kita tidak tahu virus corona itu melayang-layang sampai di mana. Itu aja ya. Oke, kita lanjut pada materi hari ini, yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ayo, siapa yang sudah jenuh ini dalam belajarnya? Siapa yang ngacung? Nggak kelihatan ya. Oke, mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ini anak-anak ya. Kalau kalian sudah merasa jenuh, itu biasanya ada sesuatu. Nah, ini menurut Chaplin ya, dalam Muhyiddin Shah tahun 2012, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Jadi dia merasa jenuh sebelum melakukan, itu ya secara garis besarnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan dan keletihan. Bosan dan letih. Nah, letihnya itu ada di mana? Ada 3 anak-anak di sini. Yang pertama adalah keletihan indera. Pada indera kalian, indera mata, pendengaran, perasa dan sebagainya itu ya. Kemudian yang kedua, keletihan pada fisik kalian, pada badan kalian. Yang ketiga, keletihan mental kalian. Nah, itu anak-anak ya. Nah, kira-kira faktor penyebabnya apa coba? Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa faktor penyebab keletihan mental pada siswa. Yang pertama adalah kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Jadi, dia letih, dia cemas, akhirnya merasa letih gitu loh. Paham kan anak-anak ya? Kemudian yang kedua, kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi. Terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang studi tersebut. Contohnya, saya bosan, saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa IPA misalnya ya. Akhirnya karena kalian merasa tidak bisa, akhirnya bosan anak-anak untuk mempelajari pelajaran itu. Ini maksudnya yang kedua. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Kalian merasa dituntut anak-anak, merasa berkompetisi di sini anak-anak. Bagaimana rasanya ketika kalian berjuang di arena perlombaan gitu anak-anak ya. Di situ pasti ada rasa deg-degan, beban yang berat ya, beban ini nanti kalau saya tidak menang gimana. Nah, ada seperti itu. Nah, untuk belajar di sini, untuk mengatasi ini, kalian paling tidak kalian harus tidak merasa terbebani itu. Tidak terbebani dengan belajar ini. Yang keempat, karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimal anak-anak ya.
Sedangkan dia sendiri menilai belajarnya hanya berdasarkan pada ketentuan yang ia bikin sendiri. Jadi targetnya itu pagunya Nana ya. Dia punya target yang tidak di apa Nana ya. Misalnya nilai pagunya kelas, nilai rata-rata kelas itu sekian. Nah, dia tidak berpikir ke sana. Jadi dia punya rata-rata sendiri. Punya apa ya? Punya nilai sendiri untuk dia. Oh, aku engko yo. Nilai iki sakmene ae, nilai bahasa Indonesia 60 aja. Ini jangan seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau kalian sudah seperti itu pasti akan merasa letih, merasa jenuh, merasa bosan. Lanjut. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Coba. Cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. 1. Melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Ya pokoknya cukup, nggak usah berlebih. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dan dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih giat belajar. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar. Ya, kalau belajar di rumah seperti sekarang, coba kamu kalau biasanya belajar di ruang tamu sekarang pindah ke ruang makan misalnya, atau ke dapur, atau ke ruang keluarga, atau di kamar dan sebagainya. Memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat dari sebelumnya. Jadi kalian mencari sesuatu yang bisa membuat kalian semangat untuk belajar gitu anak-anak ya. Entah itu motivasi dari orang tua atau dari teman atau dari siapa saja. Ya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tidak tinggal diam anak-anak dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Serta tidak menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Makanya anak-anak, kalau kalian belajar hanya dengan itu saja monoton, kalian akan bosan. Coba variasi yang lain. Cikidat. Di sini ada evaluasi. Silakan kalian jawab di buku BK, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Itu anak-anak ya. Jangan lupa memulai sesuatu dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.